Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Suara Fendi Menyapa. Saya ingin dengar tanggapan balik dari Bapak Ibu soal suara saya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Selamat bergabung untuk Pak Pendeta Ishak Kilmanun dari Papua dan Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi, Gembala di Pulau Jawa, dan Ibu Pendeta Titiwas, selamat bergabung, dan Ibu Pauline Rahayaan, selamat bergabung, dan Ibu Elis Talahatu, selamat bergabung, dan selamat bergabung juga untuk Bapak Pendeta Rulan Letedara dan Ibu Ota Bolaman, selamat bergabung, dan juga selamat bergabung Ibu Wei Simatau. Shalom Ibu Magdalena, dan shalom untuk Ibu Was. Oh jelas, thank you. Selamat pagi Ibu Elis, dan selamat bergabung Ibu Elis dan selamat bergabung Pak Ishak Kilmanun, hamba Tuhan yang luar biasa. Dan shalom juga untuk Ibu Pauline Rahayaan, Tuhan memberkati, Ibu Nelly Smokil Watimena, dan Ibu Shane Lewantaur, serta Ibu Mary Tabaleku dan Ibu Gristi Meyers, dan Ella Rum. Apa kabar Ella? Apa kabar? Tuhan memberkati. Dan Ibu Rina Caniago. Oke, baik Bapak Ibu. Pesan saya hari ini, saya beri judul Tuhan Memerlukannya. Dan kita tahu bahwa kehadiran kita hari ini, artinya saudara dan saya bisa ada sampai hari ini, itu cuma karena anugerah ya dan kebaikan Tuhan. Dan kita ada di suasana Minggu Palem ya, gitu ya. Adalah hari di mana dalam liturgi gereja Kristen itu yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah begitu ya. Perayaan ini merujuk kepada peristiwa yang dicatat pada 4 Injil. Jadi peristiwa ini dicatat dalam 4 Injil. Luar biasa. Berarti itu sesuatu yang menjadi perhatian dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini sesuatu yang perlu kita cermati, kita hayati, kemudian kita coba mulai membedah dia pelan-pelan begitu ya. Oke. Tentunya ini tidak akan menghabiskan waktu 1 jam untuk mendiskusikannya, tapi satu hal yang saya tahu bahwa kiranya saya hanya menyodorkan poin-poin penting dan apa yang saya dapat dan temukan di dalamnya saja. Dan ini juga khotbah ini, sharing saya hari ini, pembicaraan saya hari ini lebih kepada masuknya Yesus Kristus ke kota suci Yerusalem adalah hal yang istimewa. Sebab terjadinya sebelum Yesus mati dan bangkit dari kematian. Ini peristiwa ini. Itulah sebabnya Minggu Palem ini disebut pembuka pekan suci menurut liturgi gereja ya, yang berfokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem. Dan ini yang perlu kita belajar hari ini. Baik, sebelum kita memulainya panjang lebar, saya pengen Bapak Ibu menyediakan catatan kecil, dan kemudian saudara punya Alkitab di tangan saudara ya. Lalu kemudian saudara bisa buka dalam Lukas 19 ayat yang ke-28 hingga yang ke-43. Ya, 43. Ya, Lukas 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-44 ya. Nah, Yesus dielu-elukan di Yerusalem ya. Ya.
Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Anda bisa bayangin dia ada di sini, ini yang terakhir. Minggu-minggu terakhir bagi dia. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang." Nah, garis bawahi kata ini, yang belum pernah ditunggangi orang. Wah, keren banget ini. Ya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, "Mengapa kamu melepaskannya?" Jawablah begini, "Tuhan memerlukannya." Garis bawahi lagi kalimat itu, frase itu ya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Keren banget, keren banget. Apa yang guru sampaikan, murid harus melakukannya. Itu penting ya. Karena mujizat datang karena ketaatan. Nah, coba lihat sampai mana tadi ya. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Wow. Ya. Ayat 35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Wow. Nah, 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Oh my goodness, luar biasa. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Wow. 38, kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turun dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus. Nah, saudara tahu bahwa ketika Tuhan dimuliakan, ketika kemuliaan Tuhan datang, selalu akan ada orang-orang yang seperti ini, yang tidak akan setuju dengan sebuah pergerakan yang Tuhan sedang lakukan. Nah, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu," jawabnya. "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Wow, dia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Oh my goodness, luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, ini menariknya begini, saya memulai dulu dengan ini. Nah, sebelum saya memulai, saya menyapa dulu beberapa hamba-hamba Tuhan, rekan pelayanan yang sudah join bersama dengan kami di sini. Selamat bergabung untuk Ibu Rosalina Soplera dan Bapak Nathanael Nathan dan Ibu Merisa. Selamat, dan Bapak Samu-Samu serta Ibu Yohan Samu-Samu dan Telinte,
Dan selamat malam untuk Bapak Nathanael Jonathan dan Ola Usmani, selamat malam. Shalom Ibu Yohan Samu-Samu. Dan shalom juga untuk Ibu Merisa. Shalom Pak Simon, Tuhan memberkati. Dan Leli Weno, Bapak Markus Lewerisa, hamba Tuhan yang luar biasa. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Ellen Soisa Patiasina. Shalom Ibu Ellen, Tuhan memberkati. Dan Edin Matatula, ya, dan shalom Ibu Leli Weno, dan shalom juga untuk Ibu Ita Manuputi, dan Bapak Pendeta Dadansu dari Kalimantan, dan selamat malam bagi keluarga Ibu Lina di Malang, dan shalom juga untuk Ibu Ola Usmani, dan sukacita menjadi bagian Ibu Evi Patipluhu, dan damai sejahtera memberkati kita semua. Haleluya. Baik Bapak Ibu. Nah, dikatakan bahwa di ayat yang ke-29, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Tujuannya jelas, pesannya jelas, dan ini ada makna yang sangat-sangat luar biasa di sini. Nah, baik kita lihat dulu. Betfage artinya perkebunan buah ara. Arti nama Betfage, perkebunan buah ara, dalam pemikiran dan konsep pengertian bahasa Aram. Perkebunan buah ara. Kita tahu, kalau sudah berbicara perkebunan, berarti itu ada kelimpahan di dalam. Ada hal-hal yang luar biasa terjadi di situ. Ya. Nah, kota yang kedua namanya Betania, ya. Betania punya 2 pengertian. Yang pertama adalah rumah kencan, ya, atau rumah kesengsaraan. Dikatakan bahwa Yesus telah dekat Betfage dan Betania. Jadi Yesus ada di antara perkebunan berlimpah itu, dan ada kemesraan di situ, tapi juga ada kesengsaraan. Ketika dia masuk di kota Yerusalem, dia menunggangi keledai muda ini, bahkan yang belum pernah digunakan oleh orang. Jadi dia adalah orang pertama yang menggunakan keledai ini. Dia orang pertama yang menggunakan fasilitas ini. Itu sebabnya ownernya, pemiliknya, mengikatnya. Adalah hal yang wajar ketika diminta dan ownernya bertanya kepada 2 murid yang dikirim untuk melepaskan keledai ini, "Kalian buka tali pengikat keledai itu untuk apa?" Jawaban mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka ditugaskan untuk mengambil keledai ini. Lalu kemudian tugas itu dilakukan. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Ketika engkau berjalan dan memegang perkataan Tuhan, apa yang kamu percayai, apa yang kamu pegang, itu yang kamu lihat. Mujizat itu ada di mulut Yesus. Dan dia terjadi dan bermanifestasi ketika Anda dan saya hidup di dalam ketaatan. Mujizat tidak akan terjadi, bahkan penggenapan nubuatan tidak akan terjadi kalau 2 orang ini tidak melakukan bagian atau tugasnya dia. Mereka adalah mencari keledai, melepaskan dia.
Tahukah saudara bahwa hidup kita Tuhan taruh hari ini, Tuhan utus saudara dan saya hari ini karena ada agendanya. Dikatakan kepada kita bahwa di ayat yang ke-30 dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu pada waktu kamu masuk di situ. Nah, sebelum saya masuk di sini, saudara perhatikan dua kota tadi, Betfage dan Betania. Yang artinya perkebunan buah ara, Betfage, dan Betani punya dua pengertian, rumah kencan dan rumah kesengsaraan. Yesus masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan, dia dipuji, diberkatilah bla 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 dan sebagainya. Tahukah saudara, itu mungkin saja itu pujian terakhir yang dia dengar secara fisik ya. Tapi setelah itu, dia bukan dengar lagi kata Hosana diberkatilah. Tapi kemudian kata itu berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ada banyak orang menghendaki hidupnya dipenuhi dengan pelangi di mana-mana. Tapi tahukah kalau Anda bahwa pelangi muncul karena ada hujan. Ada sedikit hujan, baru pelangi muncul. Tuhan itu baik. Tapi tahukah saudara bahwa kebaikannya itu tidak murahan. Dia baik, tapi tidak murahan. Di ayat 30 dikatakan, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah digunakan, ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Itu pesan Yesus jelas. Tahukah saudara, yang belum pernah ditunggangi orang, jangan pernah memberi Tuhan yang sisa. Jangan pernah memberi Tuhan hal-hal yang bekas. Karena Dia sendiri memberi kepada Anda, itu baru setiap hari. Alkitab menjelaskan kepada kita, kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi. Dia stoknya banyak. Jangan pernah sodorkan Tuhan hal-hal yang sisa. Sebab apa yang bisa kita lakukan dengan hal yang namanya sisa itu? Tuhan mau yang belum pernah dipakai. Tahukah saudara? Kalau saudara dan saya pengen jadi sesuatu yang berguna, bahkan punya pengaruh, berikanlah yang terbaik bagi Tuhanmu. Jangan selalu memiliki konotasi memberi yang terbaik itu berupa uang. No. Apa yang terbaik dari kamu? Berikan itu. Berikan kepadanya. Tahukah saudara? Pemberian kamu, pemberian kita, itu mencerminkan hati kita. Pemberian Anda mencerminkan hati kita. Mencerminkan hatimu. Apa yang kamu beri, itulah isi hatimu yang sebenarnya. Kebanyakan kita merasa bahwa ya sudah, saya sudah memberi kok. Apa yang kamu beri? Gitu. Tapi menarik hari ini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-31.
Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunyanya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Pesan pagi ini saya beri judul Tuhan memerlukannya. Apa? Tuhan perlu apa? Tuhan perlu hatimu yang baru. Tuhan perlu hidupmu. Tuhan perlu masa depan. Tuhan perlu apa yang kamu punya. Jangan tahan apa yang ada di tanganmu. Tahukah saudara bahwa 2 ikan 5 roti kalau ada di tangan anak kecil tidak faedah apa-apa. Itu cuma menguntungkan dia, mengenyangkan dia. Tapi ketika Anda berpindah kepada tangan Tuhan, kamu lihat bagaimana 5.000 orang menikmati, bahkan sisa 12 bakul. Ini membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin. Dan saya menyadari bahwa semua kita sedang menghadapi menghadapi situasi yang sama. Tapi tahukah saudara bahwa Sakeus, wow, coba lihat. Perhatikan. Waktu dia mendengar Yesus berjalan dan masuk Yerikho, tubuhnya pendek. Dia cari apa? Dia cari fasilitas yang bisa Tuhan lihat dia. Kerumunan banyak orang menghalangi dia untuk melihat siapakah Yesus. Tahukah saudara? Alkitab menjelaskan kepada kita dalam peristiwa Sakeus itu, Yesus berjalan menuju, ya kalau Yesus berjalan pasti di jalan dong ya, di jalan. Nah, itu pohon yang dinaiki Sakeus itu, pohon ara itu jelas pasti di pinggir jalan. Pasti di pinggir jalan. Nah, tahukah saudara, bisa nggak saudara berpikir sebentar? Mungkin beberapa tahun yang lalu ketika ada perluasan jalan, ya toh, lalu ini pohon mau ditebang karena perluasan jalan, fasilitas harus diperluas untuk kepentingan kota dan orang banyak. Mungkin ini pohon harus ditebang demi dan untuk kepentingan banyak orang, dalam hal ini untuk memperlebar jalan, sebut saja begitu. Tapi tahukah saudara, mungkin dalam proses proyek itu, dan mungkin saja ada tiba-tiba ada seseorang yang datang dan hadir dan berkata, "Jangan roboh ini pohon, ini bagus pohon ini." Kita kan gak pernah tahu, bos, apa yang bakalan terjadi dengan Sakeus. Nah, tahukah saudara bahwa pohon itu tidak jadi ditebang? Ini saya mau mencoba untuk menggambarkan situasi gitu loh. Pada saat Yesus masuk ke Yerikho, buru-buru Sakeus menemukan fasilitas yang Tuhan ciptakan sendiri, Tuhan tumbuhkan. Tuhan tumbuhkan pohon itu ada di mana? Di situ, di pinggir jalan. Sakeus naik. Dan Alkitab berkata begitu dia naik, dia tidak panggil Yesus. Dia tidak panggil Yesus, Yesus, seperti Bartimeus. No, yang buta itu berteriak Yesus. Dia tidak panggil Yesus. Tapi justru Yesus datang menjumpai dia. "Sakeus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu." Tuhan tahu fasilitas apa yang dia sedang siapkan untuk seseorang berjumpa dengan dia. Tahukah saudara bahwa pohon ara itu ada di situ? Itu seperti sudah didesain oleh Tuhan. Anda sadar atau tidak bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar situ, bahkan dicatat di dalam Alkitab, pasti ada tujuan dan makna nubuatannya. Sakeus naik dan dia bisa lihat Yesus dengan jelas.
Dan yang lebih aneh lagi dan lebih luar biasa lagi, apa saudaraku? Yesus datang menjumpai dia. Lalu Yesus berkata, aku pengen mampir ke rumahmu. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara gumuli dan pikirkan sekarang. Tapi tahukah saudara, permasalahanmu, problemmu, duka citamu, itu semacam alasan untuk kamu bisa ketemu pohon ara. Untuk kamu bisa lihat Yesus dengan jelas. Tahukah saudara, Yesus membutuhkan keledai supaya dia bisa dilihat oleh banyak orang. Hari ini apa yang ada di tanganmu, jangan tahan untuk kepentingan Tuhan. Kalaupun kamu cuma suara pas-pasan untuk nyanyi, bernyanyilah untuk keluargamu. Kalaupun kamu gak bisa bikin apa-apa, tapi kamu punya doa, berdoalah untuk bangsamu. Kalaupun kamu gak punya sesuatu, sebut sajalah kekayaan atau reputasi di kantor atau apalah, posisi maksud saya. Posisi, jabatan, kamu gak punya. Tapi kamu masih punya hati untuk berdoa. Bisa nggak kamu berdoa? Bisa nggak kamu memuji Tuhan di tengah-tengah air matamu? Saya sering berkata bahwa bernyanyilah dalam rasa sakitmu. Bernyanyilah di dalam perceraianmu. Bernyanyilah di dalam tekanan hidupmu. Bernyanyilah di sana. Sakeus bernyanyi dalam kelemahan dia. Sakeus bernyanyi di dalam apa? Dalam keterbatasan tubuhnya, Sakeus bernyanyi. Dia bernyanyi dengan semua yang dia punya. Dia bernyanyi, bos. Dia temukan pohon ara itu. Yesus memberi pesan kepada dua murid, pergilah ke kota di depan sana, temukan keledai, bawalah kepadaku. Tahukah saudara, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan Anda dan saya. Tidak penting Anda memulai hidup dari mana. Yang paling penting bagaimana engkau mengakhiri hidupmu di dalam setiap hati yang mengasihi Tuhan. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawab begini, Tuhan memerlukannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau hari ini orang tuamu tinggal dengan engkau, melayanilah dia dengan maksimal. Kalau hari ini masih ada anak-anakmu di rumah, layanilah mereka dengan maksimal. Kalau hari ini engkau punya orang tua masih ada, teleponlah mereka dan berkata, Papa, Mama, lagi bikin apa? I love you. Say something. Bilang sesuatu yang bagus tentang mereka. Oh, saya berharap Bapak Ibu program ini menginspirasi Anda dan mengembalikan Anda kepada kehidupan hari-hari yang benar-benar memuliakan Tuhan. Jangan tahan apa yang ada di tanganmu. Kalau kamu punya keledai itu, lepaskan bagi Tuhanmu. Sakeus memerlukan pohon ara. Yesus memerlukan keledai. Saya mengingatkan semua Bapak Ibu di tempat ini. Jangan bangga dengan kelebihan kita. Syukuri dan persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Anda punya prestasi, Anda punya posisi, apa saja yang menjadikanmu bisa membusungkan dada. Semua tidak ada artinya kalau semua itu Tuhan tidak dimuliakan di sana. Sakeus dan pemilik keledai ini, wow. Saudara,
Kalau saya jadi pemilik keledai, sedikit banyaknya saya bangga. Anda bisa bayangin kalau presiden datang ke satu kota, lalu mobil Anda dinaiki oleh dia. Dia menumpang di mobil Anda. Saya jamin, itu mobil kamu rawat dia. Itu mobil kamu jaga dia. Kamu buat apa saja. Demi apa? Karena presiden pernah pakai. Setelah Yesus menggunakan keledai itu, kira-kira apa yang ada di benak ownernya? Buset, gila, keren banget. Tuhan pakai keledaiku. Saya mesti rawat dia baik-baik. Saya gambarkan keledai itu apa? Karunia kamu, talenta kamu, potensi kamu, posisi kamu. Itu keledai. Bisa nggak saudara membahagiakan Tuhan dan memuliakan Tuhan? Dengan potensi kamu, karunia kamu, talenta kamu, dengan apa yang ada di tanganmu. Bisa nggak Tuhan dimuliakan lewat semua itu? Di ayat yang ke-35, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Oh, dengar kata yang dipakai nih. Nah, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Nah, pakaian tuh apa itu? Posisi kamu, jabatan kamu, identitas kamu. Apa yang bisa diterjemahkan saja? Atau perbuatan-perbuatanmu. Ya toh kitab Wahyu berkata bahwa kain lenan kudus itu perbuatan-perbuatan orang kudus. Tahukah saudara bahwa iman tanpa perbuatan hakikat mati kan? Nah, waktu kamu melakukan sesuatu berdasarkan Matius pasal 5, hendaklah kamu menjadi terang Tuhan, jadi garam dunia, supaya apa? Orang melihat perilakumu yang baik dan memuliakan Tuhan. Kan begitu? Jadi ketika saudara hidup benar, punya buah-buah kehidupan yang memuliakan Yesus, orang memuliakan Tuhan dan orang akan bilang, ini gila, ini orang hebat. Perbuatan hidupnya, buah-buah rohnya kelihatan. Dan Tuhan dimuliakan lewat sikap hati kita. Tuhan dimuliakan lewat respon kita. Tuhan dimuliakan lewat perbuatan-perbuatan kita. Nah, dikatakan gini, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Tahukah saudara? Mereka membantu Yesus naik ke atas. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang sedang bergumul dengan kehidupan pribadi Anda, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, apa saja yang saudara kerjakan. Tapi kiranya pesan ini membuat kita semakin mengerti bahwa apa saja yang sedang menjadi pergumulan kita, apa saja yang sedang kita kerjakan dan lakukan, dan kiranya itu seperti kita menolong Tuhan. Ingat ya, dalam konteks ini menolong Tuhan naik di keledai, lalu dia dilihat oleh banyak orang. Dan kiranya pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, kehidupan kita, apalagi itu, semua proses hidup yang kita alami, orang melihat Yesus lewat semua yang kita lakukan. Billy Graham pernah berkata seperti ini. Ladang misi terbesar di negara kita sampai hari ini ada di gereja lokal kita. Jadi ladang misi yang sebenarnya bukan iya betul di luar gereja, betul. Tapi dalam hal ini, dalam konteks ini Billy Graham pernah mengatakan bahwa ladang misi terbesar di negara kita sampai hari ini ada di dalam gereja lokal kita. Kenapa? Nah gini, mereka duduk di gereja dan digembalakan oleh pendeta yang sama, menerima khotbah yang sama, tapi hasilnya berbeda dalam memilih. Semuanya ada di tangan mereka. Yudas ada dan dipilih dari 12 murid itu. Bahkan dia ada di situ. Tapi karena dia terhilang karena pilihannya. Nah, tahukah saudara, saya bisa menyetujui apa yang dikatakan oleh Pak Billy Graham ini. Bahwa misi terbesar di negara kita
Sampai hari ini bukan orang-orang yang di luar tembok gereja, tapi orang-orang yang di dalam gereja. Kamu ada di gereja, tapi kamu tidak berfungsi. Kamu ada di gereja, tapi kamu tahan potensi kamu. Kamu ada di gereja, tapi kamu tutup mata dari semua pelayanan yang terjadi. Bukankah Tuhan utus saudara dan saya di dalam gereja bukan untuk mengambil keuntungan, tapi belajar memberi, mengeluarkan potensi terbaikmu untuk melayani. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang sedang kecewa dengan pendeta, dengan siapapun. Saya tidak peduli. Anda datang ke gereja untuk memberi potensimu, sehingga orang lain menikmati Tuhan lewat apa yang kamu kerjakan. Saya tahu banyak ide pikiran dari mereka yang duduk di gereja, tapi tidak banyak yang punya tangan untuk bergerak bagi kemajuan misi pelayanan dalam sebuah gereja lokal. Mereka terlihat bijak memberi usulan dan terkesan beriman, tapi tidak ada tindakan nyata. Nah, orang-orang tipe seperti ini usulannya banyak sekali. Tahukah saudara, orang-orang seperti ini mereka besar di mulut tapi kecil di tangan. Mereka menunjukkan iman, pengetahuan Alkitab, tapi tangannya tidak ada. Saudara dengar baik, Tuhan perlu imanmu, tapi dunia membutuhkan tanganmu. Orang membutuhkan tanganmu. Orang tidak lihat kau punya iman saja, tapi orang lihat kau pun tangan. Itu sebabnya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan hakikat mati. Apa gunanya kamu punya pengetahuan firman, tapi kamu tidak punya perbuatan hidup yang nyata? Kita ke gereja, tujuannya untuk apa? Berbagi hidup satu dengan yang lain. Supaya orang bisa merasakan Tuhan, mengalami Tuhan. Beberapa dari Anda mungkin sedang berkata, aduh Bapak Pendeta, bagaimana saya harus bikin apa? Datangi gembalamu, datangi pendetamu, datangi pemimpinmu. Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa lakukan? Itu keren. Itu baru Anda berfungsi di dalam gereja. Jangan tutup mata. Anda tutup mata, Anda yang jatuh sendiri, saya kasih tahu. Tidak ada orang yang bisa berjalan dengan tutup mata. Nggak ada. Nah, banyak orang duduk di gereja, kepala besar, kepala mereka besar, pengetahuan banyak, tapi buah mereka hampir tidak ada. Banyak usulan, banyak ide. Istilahnya gini, otak penuh, tapi tangan tidak ada. Usulan banyak banget, gitu. Tapi otak penuh juga, otak penuh, pengetahuan oke, tapi tangan tidak ada. Berapa banyak dari Anda yang bertemu dengan orang-orang semacam itu? Usulan waktu rapat, ya toh, rapat dengan pemimpin. Usulannya keren-keren banget, idenya brilian, cakep banget, cerdas banget ya cara dia menyampaikan. Wow, ide-idenya luar biasa, tapi disuruh kerja nol. Itu yang saya mau bilang buat saudara. Tahukah kita, hubungan dengan Tuhan akan berpengaruh kepada hubungan kita kepada komunitas. Jadi kalau saudara bilang saudara punya Tuhan, lalu saudara bilang saudara punya Tuhan, saudara kenal Tuhan, Tuhan model macam apa yang kau kenal? Karena setahu saya, Tuhan yang saya kenal, saya layani adalah Tuhan yang punya otak, hati, dan tangan. Bisa dipahami. Jangan datang ke gereja cuma kasih besar otak, pengetahuan. Oke lah, kamu punya hati datang ke gereja biar pendeta tahu kamu datang ke gereja. Ya oke lah, tapi pertanyaannya, di mana tanganmu? Nah, banyak orang duduk di gereja, tuntut sana sini, menuntut banyak. Oh, mesti begini Pak Pendeta, mesti begini, gembala, mesti begini. Hei,
Kamu siapa? Usulanmu keren, tapi kamu gak punya tangan. Saudara, nah, maka saya mau memberitahu kepada setiap kita. Nah, laki-laki ini yang punya keledai ini, ketika Tuhan memerlukannya, tidak ada dialog langsung gini, oke, bayar berapa? Hah? Bayar berapa? Nggak ada. Dia bilang, oke, lepas saja begitu saja. Itu saya mau kasih tahu buat saudara. Orang ini telah siap hatinya. Dia tahu apa yang Tuhan perlu. Makanya Tuhan jawab gini, Tuhan memerlukannya, langsung diam. Psst. Orang-orang yang kayak gini keren ini. Saya tidak percaya orang-orang yang berkata mereka kenal Tuhan tapi tutup mata terhadap kebutuhan komunitas. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya orang-orang yang berkata bahwa saya rajin berdoa Pak Pendeta. Wah, setiap minggu saya ke gereja. Benar, ke gereja betul. Berdoa betul, semua betul. Betul, baca Alkitab betul. Pengetahuan firman itu penting. Betul, karena saya juga belajar tiap hari. Nah, apalagi semua yang namanya kecerdasan itu penting dan perlu. Tapi kalau tanganmu, kecerdasanmu tidak melahirkan perbuatan, ya percuma kecerdasanmu. Kecerdasan dan kepintaran kamu, bahkan itu harus melahirkan tindakan. Gitu. Makanya Alkitab bilang, buah-buah roh itu apa? Buah itu apa? Tindakan, perbuatan. Pelayanan itu. Ya tahu Bapak Ibu? Saya kiranya Bapak Ibu bisa menangkap apa yang menjadi ide pemberitaan kita hari ini. Nah, di ayat yang ke-37, ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah, dengar ini, mulailah semua orang murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Nah, dengar baik. Adalah hal yang bahagia dan luar biasa. Keledai Anda ditunggangi, lalu Yesus dipuji. Jadi gini maksudnya. Kalau kamu memberi karunia dan talenta kamu, kapasitas kamu, posisi kamu, jabatan kamu, kelebihan kamu kepada Tuhan, Tuhan yang dimuliakan, bukan kamunya. Karena tidak pernah dijelaskan. Orang bertanya, siapa pemilik keledainya? No. Tuhan yang dimuliakan. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Coba lihat, ketika puji-pujian, dengan saya kasih tahu saudara. Ketika puji-pujian datang kepada Tuhan, musuh pun ada, saudara-saudara. Ada orang yang tidak suka juga ada. Gitu. Saya berpikir gini. Ini di ayat yang ke-39 dikatakan, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah, Anda bisa bayangin setelah kejadian ini, kemungkinan besar, mungkin saja, toh ini pikiran saya, saudara. Saya kalau baca Alkitab tuh saya mencoba untuk menerawang dengan semua situasi. Nah, beberapa orang Farisi bakalan cari, ini siapa yang punya keledai ini? Hah? Kenapa harus dikasih? Bikin heboh saja. Coba saudara bisa bayangin. Nah, ada berapa banyak orang yang model kayak gitu. Ngapain kamu ke gereja? Hah? Ngapain kamu bernyanyi? Hah? Dapat apa kamu? Ngapain kamu melayani, main musik? Ngapain kamu? Coba lihat itu. Dia berani-beraninya orang Farisi datang kepada Yesus, Guru, tegur kau murid-murid itu. Coba lihat.
Waktu kamu menyembah Tuhan, tidak semua orang suka dengan penyembahanmu. Tidak semua orang suka dengan aktivitas spiritual kamu. Kamu pikir orang suka? Enggak. Orang tidak suka, orang benci malah, menjauh malah. Ini salah satu orang Farisi ini. Nah, tapi mari saya kasih tahu, jangan terganggu dengan model-model begini. Nah, buat saya orang-orang Farisi ini itu cuma pemanis. Mereka perlu hadir dalam perjalanan hidup kita. Tujuannya apa? Supaya perbedaan itu semakin jelas, bisa dimengerti. Gitu. Jangan usir pembenci-pembenci kamu, jangan usir. Mereka perlu ada di sekitar Anda supaya apa? Terjadi perbedaan begitu jelas, supaya orang bisa lihat, oh perbedaannya makin, wah itu. Makanya saya bilang, jangan usir pembenci kamu. Jangan usir orang-orang yang sentimen sama kamu, benci kamu, sakit hati sama kamu, nggak peduli sama kamu. Jangan usir mereka. Mereka itu ada di dalam kehidupanmu supaya kamu semakin menonjol, terlihat begitu. Jangan usir mereka. Mereka tuh penting loh, ya. Mereka tuh penting, gitu. Nah, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah, bayangin coba kalau Yesus suruh mereka diam, lalu batu bersuara, maka larilah orang-orang Farisi ini. Itu yang waduh, ini keren banget Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu coba baca Alkitab itu, coba menerawang sana sini. Maksudnya merenungkan, coba lihat dia dari sisi-sisi yang lain. Asik saudara, baca Alkitab tuh paling asik, saya kasih tahu buat Bapak Ibu. Saya cuma membayangkan seperti itu. Ini buset, ini begitu habis acara ini, Yesus masuk di Yerusalem, begitu keledainya dikasih pulang, itu orang-orang Farisi bakalan datang tuh ke rumah yang punya keledai ini. Ngapain kamu kasih? Bikin kacau aja kota Yerusalem. Nah coba lihat. Kamu tahu nggak, dengan kamu kasih itu, kita kan kehilangan pamor. Kita kan kehilangan masa. Semua masa disedot kepada Yesus. Kita nih, kamu tahu nggak? Sebelum ada Yesus, siapa yang layani kalian? Nah, sedap, ya toh? Nah, itu memang manusianya paling sombong sekali ya. Itu coba pikir itu dulu. Nah, siapa yang mengajar kamu hukum-hukum? Hah? Coba lihat. Gitu. Nah, saya mau kasih tahu saudara. Ketika Yesus berkhotbah tentang neraka, dia tidak memberitakannya dengan senyuman di wajahnya, tetapi air mata di matanya. Karena dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, kiranya semua kita di sini disadarkan Tuhan bahwa hidup kita ini berarti banget. Tuhan itu Allah Bapa di surga kirim putranya bukan karena kurang kerjaan. Coba, Yesus dikirim dari surga itu bukan karena Yesus duduk-duduk saja, tidak bikin apa-apa. No. Nanti satu waktu saya akan bahas tentang sebelum Yesus datang ke dunia dia bikin apa coba. Coba. Ketika Yesus berkhotbah tentang neraka, dia tidak memberitakannya dengan senyuman di wajahnya, tapi air mata di matanya, karena dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tahukah saudara, Yesus berbicara neraka lebih banyak dari beberapa pokok-pokok doa yang saudara pernah punya. Karena neraka itu nyata. Makanya ketika dia ngomong tentang neraka, itu bukan ngomong dengan senyuman bos, air mata. Jadi kalau hari ini beberapa dari kita yang sedang menyaksikan program ini dan berkata bahwa Pak Pendeta saya kemarin bikin dosa, sudah stop. Kalau kemarin kau bikin dosa itu udah sejarah, memang kamu udah gak bisa berubah. Sejarah udah gak bisa berubah. Tapi besok ini anugerah. Putuskan hari ini siapa yang kamu sembah. Putuskan hari ini siapa yang kamu layani. Itu penting. Keledai itu ditambah dan diikat. Tuhan datang, aku memerlukannya.
Dengar saya kasih tahu, kamu yang berpotensi, kamu punya talenta, kamu yang berkarunia, kamu punya sesuatu kelebihan, kasih buat Tuhan, jangan tunggu diminta. Tidakkah saudara tahu ketika Yesus berbicara tentang neraka, itu ada tangisan di dalam dia. Dia menangis untuk itu. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 15 dikatakan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, tidak meragukannya lagi. Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, Israel maksudnya. Namun, sekali lagi, membinasakan mereka yang tidak percaya. Dengar saya kasih tahu. Tuhan Allah utus Musa dan Harun ke Mesir menyelamatkan Israel keluar dari tanah perbudakan. Mereka lihat mujizat setiap hari. 40 tahun mereka dituntun dengan tiang awan dan tiang api di padang belantara. 10 tulah mereka nonton di depan mata mereka bagaimana Tuhan membumi hanguskan Mesir dengan tulah maksudnya. Anda bisa bayangin itu, sementara tanah Goshen di mana Israel ada tidak tersentuh oleh tulah. Tahukah Anda, mereka nonton semua mujizat itu. Ternyata memang benar, menonton, menyaksikan, mengalami mujizat, bahkan dimakan oleh Tuhan sendiri pun manusia bisa menyangkalnya, manusia bisa menolaknya. Apalagi pendeta seperti saya yang cuma berkhotbah. Anda tidak akan pernah bisa mendengar kalau bukan Tuhan yang intervensi di dalamnya. Tahukah saudara, Israel keluar. Mereka menggerutu. Mereka tolak kepemimpinan Musa, Harun. Mereka ganti dengan penyembahan kepada lembu emas. Mereka ganti Tuhan. Sementara mereka sudah mengalami mujizat demi mujizat. Diluputkan dari maut. Diselamatkan saudaraku. Tapi mereka bisa kehilangan semuanya ini. Tahukah saudara, 10 orang kusta berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami, sembuhkan kami. Perlihatkan dirimu, kata Yesus kepada imam-imam. Dalam perjalanan 10 tahir sembuh. Berapa yang kembali kepada Tuhan? Hanya 1. Siapa orangnya? Samaria. 99 tidak jelas entah kemana. Tahukah saudara? Makanya kalau saya mau minta maaf, Anda ke gereja mengharapkan mujizat, mengharapkan diberkati, itu amin. Ya, amin. Anda ke gereja karena Anda telah diberkati. Anda memuji dan menyembah Tuhan karena Anda telah diberkati. Oh, coba lihat. Israel keluar dari Mesir, tujuan agenda mereka apa? Beribadah, bukan? Coba, Israel melihat mujizat, tiap hari. Dari Mesir sampai padang gurun. Ini bangsa yang berjalan dalam mujizat. Dikasih makan sama sorga, roti malaikat, air pahit diubah jadi manis, batu keluarin air, apalagi air terbelah, apalagi. Burung puyuh datang berterbangan di perkemahan orang Israel. Itu bagaimana Tuhan menyediakan semua. Sama dengan 10 orang kusta, 9 sembuh, tidak balik ucapan syukur, hanya 1 kembali. Ini betul sudah. Kita mau berkat, tapi kita menolak mendekat kepada sumbernya. Kita mau berkat Tuhan, tapi kita tolak Tuhan. Kita mau Tuhan punya cangkir untuk minum. Kita mau Tuhan punya gandum, tapi kita tolak Tuhan. Sadar nggak Bapak Ibu? Kita manusia seperti itu. Tahukah saudara, kita mau sembuh, tapi tidak beri waktu kepada Tuhan. Kita mau semua yang baik, tapi giliran yang tidak baik, kita tolak. Tahukah saudara, bahwa segala sesuatu, dengar, Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal,
termasuk baik buruk di dalam. Kamu mengucap syukur. Nah, dikatakan begini di ayat 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangis. Perhatikan kata ini, ia menangis. Lihat ayat 41 tadi. Nah, karena mengetahui bahwa umat itu dan para pemimpin mereka mengharapkan seorang Mesias yang bergerak dalam bidang politik. Kan orang Israel dijajah, ya toh, oleh Romawi. Mereka mengharapkan kepemimpinan secara politik. Mereka berharap Yesus berperan seperti itu. Nah, sekali lagi, agendamu bukan agenda Tuhan. Pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Rencanamu bukan rencana Tuhan. Nah, bahwa mereka akhirnya menolak dia. Orang Israel menolak sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Kenapa? Karena tidak seperti yang mereka mau. Maka Yesus menangis sebab ia mengasihani umat itu yang akan segera mengalami hukuman yang dahsyat nantinya. Nah, perhatikan kata ini. Kata menangis dalam konsep orang Yunani tidak hanya berarti meneteskan air mata. Kata itu menunjukkan terjadinya ratapan, raungan tangisan, rasa sesak di dada, isak dan tangisan jiwa yang menderita. Itu menangis yang dimaksud di dalam ayat 43 itu. 41. Itu saudaraku. Nah, sebagai Allah, Yesus menampakkan bukan hanya perasaannya sendiri, tetapi juga hancurnya hati Allah atas keterhilangan umat manusia dan penolakan mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Tadi saya katakan kepada Bapak Ibu semua, ketika Yesus berkhotbah tentang neraka, dia tidak memberitakannya dengan senyuman di wajahnya, tetapi air mata di matanya. Karena dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Orang sakit memerlukan dokter. Israel lagi dalam kondisi sakit. Mereka perlu Tuhan. Mereka berharap ada kepemimpinan politik yang muncul. Tapi mereka nggak ketemu. Lukas pasal 15 cerita tentang anak bungsu. Anak bungsu membuat keputusan terburuk di tempat terbaiknya, rumah. Sebaliknya, dia membuat keputusan terbaiknya di tempat terburuknya, kandang babi. Dia kembali kepada bapaknya. Dia menemukan yang namanya home, sweet home. Dia ketemu sorga di situ. Orang Israel menonton mujizat setiap hari. Dikatakan oleh Alkitab tiang awan dan tiang api menuntun mereka. Mereka nonton mujizat. Dengar, tidak ada satu bangsa di planet bumi ini yang berjalan di dalam mujizat setiap hari. Bahkan dikasih makan dari sorga. Roti malaikat lagi. Itu Israel. Mereka yang makan roti malaikat saja bisa menolak Tuhan. Makanya mereka semua yang keluar dari Mesir mati semuanya di padang belantara. Yosua dan Kaleb hanya yang menikmati tanah perjanjian. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang punya masalah gitu. Berapa banyak dari Anda yang punya tekanan hidup yang berlebihan. Mungkin sudah berlebihan mungkin dari kapasitas yang kamu rasa begitu. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu ya dan amin. Saudara lihat, putra bungsu membuat keputusan terburuk waktu di mana? Di rumah.
Orang Israel melakukan keputusan terburuk waktu apa? Waktu mereka lihat mujizat ini loh. Setiap hari mereka hidup dalam mujizat. Tapi mereka mengambil keputusan paling buruk, saudaraku. Makanya Yesus menangis, men. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara apa alasan Yesus menangis. Dia meratap, dadanya sesak, saudaraku. Sebaliknya dia membuat keputusan terbaiknya anak bungsu ini di tempat terburuknya kandang babi. Nah, manusia ini, maaf ya, kadang-kadang manusia kita ini perlu dipukul mungkin ya. Atau perlu mengalami sebuah kesesakan dalam kehidupan dulu kah? Baru kita melahirkan keputusan-keputusan yang bijak begitu. Coba lihat, waktu dia ada di kandang babi, yang dia pikir siapa? Bapa. Dia pikir papanya. Dia pikir papanya, Bapak Ibu. Dia pikir bapaknya. Dia bilang, saya di sini kelaparan. Orang upahan di rumah bapakku banyak makanan. Mereka difasilitasi bapak. Aku di sini susah. Maaf ya, kadang-kadang kita nih perlu mengalami rasa susah. Supaya Anda dan saya bisa menghormati sesendok nasi yang masuk ke mulutmu. Tapi Israel ini beda, men. Ini bangsa paling beda. Yang saya heran, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sayang mereka. Makanya dia menangis. Tahukah saudara, di ayat yang ke-43, setelah Yesus berkata, saya baca buat Bapak Ibu. Nah, 41 dulu. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Dengar, saya mau kasih tahu saudara. Di ayat yang ke-43, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Tahukah saudara, ketika Yesus berbicara di Yerusalem waktu dia menunggangi keledai ini, terhitung dari hari itu 40 tahun kemudian, wow, yang terjadi apa? 70 Masehi, ketika Yerusalem diruntuhkan oleh tentara Romawi dan beratus-ratus orang Yahudi dibantai, saudaraku, oleh Jenderal Titus. Menangis Bapak Ibu. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara, kita nggak perlu tunggu dulu kita kena hukuman baru kita mengasihi Tuhan, bukan? Mengasihilah dia selama kamu punya waktu untuk kamu mengasihi. Berilah dia apa yang terbaik dari hati dan hidupmu. Persembahkan hidupmu bagi Tuhan sebelum hal-hal terburuk datang dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita belajar sesuatu di sini, saudaraku. Nah, dikatakan dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara dengar baik. Kita perlu yang namanya lawatan Tuhan. Yerusalem mengalami lawatan Tuhan ketika Yesus menunggangi keledai itu. Tapi kemudian dia melihat kota itu dan dia menangis. Seperti tadi saya bilang, Betfage, perkebunan buah ara. Kemudian Betania, yang artinya rumah kencan. Kemudian ada rumah kesengsaraan. Tahukah saudara, ini perjalanan, maaf kata kalau saya pakai kata ini, perjalanan yang memilukan.
Di tengah-tengah pujian Hosana diberkatilah Tuhan bla 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 bla. Tapi ending dari nyanyian itu berubah menjadi kalimat ini, kata ini, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Bukankah dia sayang saudara? Itu pekan terakhir, minggu-minggu terakhir dia di Yerusalem. Maaf kalau saya pakai kata ini, itu mungkin juga kalimat ucapan syukur mungkin, atau puji-pujian atau penyembahan terakhir dari orang banyak di Yerusalem tentang dia. Yang dia dengar secara fisik mungkin. Sebelum dia datang kepada kayu salib itu. Saudara, kiranya siapapun yang mendengarkan pesan ini, mari lihat ke dalam saudara. Apa yang saudara bisa buat untuk Tuhan gitu loh. Mereka berteriak, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan bla 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 bla. Sebenarnya beberapa minggu kemudian kalimat itu berubah. Salibkan dia, salibkan dia. Kiranya hari ini Bapak Ibu, kita belajar sesuatu. Tuhan memerlukannya. Apa yang Tuhan perlu? Tuhan perlu apa yang ada di tanganmu. Jangan tahan keledaimu. Berikan kepada dia. Seperti tadi saya katakan bahwa saya menggambarkan keledai itu potensimu, talentamu, kemampuan, kelebihan, posisi kamu di kantor, ya, pelayanan kamu. Itu keledai semua. Dan kiranya Tuhan bisa nonton, artinya orang lain, orang dunia bisa melihat Tuhan lewat semua yang kita punya tadi tuh, kelebihan, karunia. Seperti itu. Bapak Endik, Erik Manuhutu tidak cocok pakai batik Bapak. Waduh. Sekali-sekali kita ambil suasana Jawa sedikit Om Endi. Coba suruh lihat. Kita perlu itu. Kita perlu Tuhan. Selamat bergabung Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang baru saja bergabung, Ibu Yanti Manaha, Gracia Haya, Bapak Handi Sunardi, Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan selamat bergabung juga untuk Brother Pon Donesort, Tuhan memberkati. Untuk Ibu Evelyn Ripka, Ibu Nona Lini Masa, Bapak Pendeta Arif Multi, dan Ibu Yulia Titi, Tuhan memberkati. Pak Pendeta Lexi Ubro, Ibu Pendeta Seli Amba, dan Bung Heri, Tuhan memberkati. Ibu Monica Telehala, Tuhan memberkati, tetap semangat. Saya akan berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Saya ulangi kalimat saya itu tadi ya. Ketika Yesus berkhotbah tentang neraka, dia tidak memberitakannya dengan senyuman di wajahnya, tetapi air mata di matanya. Karena dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jangan tahan apa yang ada di tanganmu. Tuhan memerlukannya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di esok hari dengan pesan yang berbeda. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita. Kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, Bapak Gerson Sipahelut, Anda bisa kembali mengikuti program ini dari awal supaya saudara bisa nangkap apa yang menjadi ide pembicaraan kita di pagi ini. Ya, kiranya sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita semua. Diberkati, maju terus dalam Tuhan. Dan sebelum saya mengakhiri program ini, saya akan menemukan beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan beberapa pesan untuk didoakan begitu ya. Dan kita akan satukan hati dan kita berdoa kepada
salah satu ibu yang ada di Papua, kurang lebih ada 2 orang yang di Papua ya, kanker payudara. Dan Tuhan tolong untuk kita lakukan, kita satukan hati di tempat ini dan kita berdoa buat mereka. Ingat baik bahwa mereka perlu Tuhan. Mari kita satukan hati. Roh Kudus Bapa, dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah curang. Dan kiranya Tuhan, kesembuhan yang kami alami, kesembuhan yang kami sedang jalanin sekarang ini, kiranya kami mengambil sikap seperti seorang kusta Samaria yang kembali kepada Yesus. Tuhan, kami berdoa, kiranya seberapapun kami yang sakit hari ini, kami katakan sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Dan beberapa dari kami yang sedang mengalami masalah ekonomi, pendapatan menurun karena pandemik dan sebagainya, Tuhan tolong, jamah dan berkati. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah curang, Engkau selalu memberi tepat pada waktunya. Dan dari tempat ini Tuhan, kami berdoa memberkati beberapa dari saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan perkuliahan anak-anak. Tuhan tolong, sembuhkan dan jamah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami memberkati Tuhan, hamba-Mu Ibu Elis Talhatu. Berikan kekuatan, kemampuan. Aku percaya Ibu Elis Talhatu diberkati Tuhan. Aku berkati keluarga rumah tangga, aku memberkati semua yang terlibat dan yang ada dalam keluarga ini diberkati. Bahkan Tuhan, kami berdoa kepada hamba Tuhan Natalia Tahapari bersama dengan suaminya yang ada di Pulau Jawa. Sukacita Tuhan menjadi bagian hidup hamba-Mu. Pakai Natalia, Ibu Natalia bersama dengan suaminya Marlon. Pakai mereka menjadi suara Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kiranya mereka menjadi penyambung lidah Tuhan yang menginspirasi dan memberkati banyak orang. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami memberkati Tuhan untuk Ibu Ola Usmani. Tuhan pakai dia. Kiranya hidupnya memuliakan Tuhan setiap hari. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan dari tempat ini Bapa, kami berdoa memberkati Ibu Oci Wali-Wali. Kami memberkati masa depan anaknya, memberkati keluarganya. Urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Pakai dia kemanapun dia pergi. Kiranya hari-hari hidupnya diwarnai dengan sukacita. Dan terima kasih untuk Oma Telehala. Tuhan berkati, sehatkan beliau, kuatkan beliau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah curang dan Engkau tidak pernah terlambat. Engkau datang selalu tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa untuk salah satu keluarga besar Telehala yang ada di Indonesia, yang masuk di ICU. Kami perkatakan sembuh dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Tuhan, dan kiranya penyakit ini membuat kami semakin melihat Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus, rasa sakit tidak semua orang suka. Tapi justru di tengah-tengah rasa sakit itu akan lahir puji-pujian yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, beberapa dari kami yang sedang memiliki masalah ekonomi, dan kiranya kami bernyanyi di tengah-tengah kekurangan kami. Dan kiranya kami terus memuji Tuhan di tengah-tengah kebutuhan kami. Tuhan tolong beberapa ibu-ibu yang sedang bergumul untuk pekerjaan anak-anaknya. Bahkan beberapa ibu-ibu yang sedang bergumul untuk anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya. Tuhan, kiranya kami terus memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah kekurangan ini. Tuhan, Engkau tahu Bapa, bahwa hanya orang yang mengenal hati Tuhan, merekalah yang mengerti kemana Tuhan akan mau, kemana Tuhan mau. Tuhan berkati. Dan dari tempat ini Tuhan, kami memberkati hamba-Mu, Pak Doni Kairupan. Tuhan pakai hamba-Mu. Tuhan berkati orang tuanya Pak Frans Kairupan. Sehat, kuat, penuh hikmat dan roh Allah ada padanya. Tuhan pakai beliau untuk memuliakan Bapa.
Terima kasih Roh Kudus. Aku percaya Engkau tidak pernah terlambat. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Tulus Lambiombir. Tuhan berkati semua pekerjaan hamba-Mu. Tuhan berkati masa depan anak-anaknya. Tuhan memberkati keluarga Pak Lambiombir. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa. Dan kiranya kami tetap kuat dan menghadapi hidup ini dengan cara yang tidak biasa. Dan kami bersyukur untuk tante dari keluarga besar Telehala yang sudah sembuh dan pulih. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bahkan Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk Yola Loterbah. Tuhan berkati hamba-Mu, urapi dia, jadikan dia menjadi penyambung lidah Tuhan kemanapun mereka pergi. Hal yang sama terjadi untuk Fani Hursepuni bersama dengan suaminya Aleka. Tuhan berkati keluarga ini, buat mereka bertambah-tambah di dalam hikmat dan mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih banyak Bapa untuk proses pembelajaran yang Tuhan lakukan dan Tuhan ajarkan lewat apa yang disebut dengan Yesus masuk Yerusalem menunggangi keledai. Dan kami tahu bahwa hidup kami atas apa yang Tuhan katakan. Tuhan memerlukanmu. Tuhan memerlukan kita semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di hari esok dengan topik pembicaraan kita yang berbeda. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.